Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan diri kita sejenak diam, karena kisah yang akan kita masuki bukan sekedar cerita, melainkan lorong sunyi yang pernah dilalui oleh seorang wali agung. Sebuah perjalanan yang mungkin akan mengguncangkan cara kita memandang kedekatan dengan Tuhan. Pernahkah terlintas dalam benak kita, mengapa seorang wali besar justru memilih kesunyian saat dunia memanggilnya dengan kemuliaan? Apa yang sebenarnya ia cari di balik sunyi yang tampak kosong, namun terasa begitu penuh? Inilah kisah tentang makrifat, tentang rahasia yang tak diucapkan, namun dirasakan. Tentang seorang insan yang menanggalkan gemerlap dunia demi menemukan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Dalam keheningan yang nyaris tak bersuara, seorang hamba berjalan perlahan, menjauh dari keramaian, meninggalkan hiruk-pikuk manusia yang tenggelam dalam kesibukan tanpa arah. Ia tidak pergi karena membenci dunia, tetapi karena hatinya tak lagi mampu ditenangkan oleh apapun selain kehadirannya. Di saat orang-orang berlomba mengejar pengakuan, ia justru menghilang. Di saat manusia berusaha dikenal, ia memilih dilupakan. Bukan karena lemah, melainkan karena ia telah melihat sesuatu yang tak mampu dipahami oleh mereka yang masih terpaut pada dunia. Kesunyian baginya bukan kekosongan, melainkan ruang pertemuan. Disitulah ia menanggalkan segala yang bukan milik Tuhan. Disitulah ia berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa sandaran, selain yang maha abadi. Namun perjalanan menuju makrifat bukanlah jalan yang mudah. Ia bukan sekedar tentang menyepi, melainkan tentang hancurnya ego, runtuhnya keinginan, dan lenyapnya rasa memiliki. Dalam sunyi itu, setiap bisikan menjadi ujian, setiap keraguan menjelma bayangan yang mencoba menggoyahkan keyakinan. Ada malam-malam panjang tanpa tidur, ada hari-hari tanpa kepastian. Rasa lapar, dingin, dan kesendirian bukan lagi musuh, melainkan sahabat yang menempa jiwa. Di titik itu, batas antara iman dan keraguan menjadi begitu tipis, seolah satu langkah saja bisa menjatuhkan segalanya. Dan di sanalah rahasia itu mulai terkuak, bahwa makrifat bukan tentang mengetahui, tetapi tentang lenyap dalam yang diketahui. Bahwa kedekatan bukan diukur dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi dari seberapa dalam kita mampu diam. Namun, di tengah perjalanan sunyi itu, muncul sesuatu yang tak terduga. Sebuah bisikan yang terasa begitu nyata, begitu meyakinkan, seolah datang dari arah yang suci, namun membawa keganjilan yang sulit dijelaskan. Sebuah suara yang menawarkan kemuliaan tanpa batas, sebuah janji yang bisa mengangkatnya melampaui manusia lain. Dan di titik itulah, perjalanan ini tidak lagi sekedar tentang kesunyian, melainkan tentang pertarungan paling dalam antara kebenaran dan ilusi yang menyamar sebagai cahaya. Suara itu tidak datang dengan keras, tidak pula menggetarkan langit. Ia justru hadir lembut, menyusup seperti hembusan angin yang nyaris tak terasa, namun mengguncangkan hingga ke relung terdalam jiwa. Dalam keheningan yang selama ini ia jaga dengan kesadaran penuh, suara itu mulai membentuk makna. Bukan sekedar lintasan pikiran, bukan pula hayalan yang lahir dari kelelahan. Ia terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Dan justru disitulah ujian dimulai.
Hatinya yang telah ditempa oleh kesunyian tiba-tiba bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih halus, sebuah kemungkinan. Kemungkinan bahwa apa yang ia dengar adalah jawaban dari perjalanan panjangnya. Kemungkinan bahwa semua penderitaan, lapar, dingin, dan kesendirian itu akhirnya bermuara pada satu titik, pengangkatan derajat yang tak pernah dibayangkan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul keganjilan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam suara itu yang terasa tidak utuh, seolah membawa cahaya namun menyisakan bayangan. Seolah menawarkan kedekatan, namun menyelipkan jarak yang tak kasat mata. Ia tidak memerintah dengan kasar, tidak pula memaksa. Justru itulah yang membuatnya berbahaya, karena ia membujuk dengan keindahan. Dalam batinnya, terjadi pergolakan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia menundukkan diri di hadapan kehendak ilahi, meleburkan segala keinginan hingga tak tersisa. Namun kini, sesuatu mencoba membangkitkan kembali apa yang telah lama ia padamkan. Rasa ingin menjadi, rasa ingin diakui, bahkan rasa ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar hamba. Ia terdiam, bukan karena tak tahu harus berbuat apa, melainkan karena setiap pilihan terasa memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Jika ia menerima suara itu, mungkin ia akan melampaui batas manusia biasa. Namun jika ia salah, maka seluruh perjalanan yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh seketika. Dan jika ia menolak, bagaimana jika itu benar-benar panggilan yang selama ini ia tunggu? Pertanyaan demi pertanyaan berputar tanpa henti, menghantam kesadarannya seperti ombak yang tak memberi jeda. Kesunyian yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi ruang yang penuh tekanan. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada suara lain yang bisa dijadikan sandaran. Hanya dirinya dan sesuatu yang mencoba mempengaruhinya dari dalam. Waktu terasa melambat, detik demi detik seperti mengulur ketegangan yang semakin menyesakkan. Ia mencoba kembali ke dalam dirinya, menyelami kedalaman yang selama ini menjadi tempat berlindungnya. Namun bahkan di sana, suara itu tetap hadir, seakan telah menemukan celah yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia akui, keraguan. Bukan keraguan terhadap Tuhan, tetapi terhadap dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar telah mencapai ketulusan yang sempurna? Ataukah masih ada sisa keinginan yang tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bangkit? Suara itu kembali hadir, kali ini lebih dekat, lebih dalam, seolah tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, membaur dengan pikirannya, menyatu dengan kesadarannya, hingga sulit dibedakan mana yang hakiki dan mana yang semu. Dan di titik itulah, batas antara kebenaran dan tipuan menjadi semakin kabur. Nafasnya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena beban batin yang menghimpit tanpa ampun. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil bukan hanya menentukan langkah berikutnya, tetapi juga nasib seluruh perjalanan spiritualnya. Langkah kecil yang salah bisa menjatuhkannya ke dalam kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun langkah yang benar mungkin akan membawanya pada sesuatu yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Kesunyian kini tidak lagi menjadi tempat berlindung. Ia telah berubah menjadi medan pertarungan. Dan di tengah pertarungan itu, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, mencoba melawan, mencoba mengingat, mencoba menembus kabut yang semakin menutup pandangan batin.
Namun apakah itu cukup kuat untuk menghadapi ilusi yang terasa begitu nyata? Atau justru ia akan terseret lebih jauh ke dalam suara yang menjanjikan cahaya, namun menyimpan kegelapan yang tak terlihat? Di ambang keputusan itu, segalanya terasa menggantung, dan satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Getaran dalam dadanya semakin tajam, seolah ada dua arus yang saling bertabrakan tanpa henti. Satu menariknya menuju kepasrahan yang selama ini ia jaga, sementara yang lain perlahan menuntunnya ke arah yang terasa agung, namun asing. Tidak ada petunjuk yang jelas. Tidak ada tanda yang bisa dijadikan pegangan. Hanya kesadaran yang dipaksa berdiri di antara dua kemungkinan yang sama-sama terasa benar. Ia mencoba menundukkan dirinya lebih dalam, menyusuri ruang batin yang paling sunyi, tempat di mana selama ini ia merasakan kehadiran yang tak terucap. Namun kini, ruang itu tidak lagi jernih. Ada bayangan yang mengendap, mengaburkan kejernihan yang dahulu menjadi cahaya penuntunnya. Suara itu kembali mengalun, tidak tergesa, tidak memaksa. Ia hadir dengan keyakinan yang menenangkan, seolah mengetahui setiap celah keraguan yang sedang ia rasakan. Kata-katanya tidak hanya terdengar, tetapi meresap, menyentuh bagian terdalam yang bahkan selama ini tak pernah ia sadari. Di sanalah godaan itu menjadi semakin halus. Bukan lagi tentang janji yang besar, melainkan tentang pembenaran yang perlahan mengikis keteguhan. Seolah-olah suara itu memahami seluruh perjalanan yang telah ia lalui, lalu menyusunnya kembali menjadi alasan untuk melangkah lebih jauh, melampaui batas yang seharusnya dijaga. Hatinya berdenyut lebih keras. Ada sesuatu yang ingin ia pertahankan, namun ada pula yang mencoba melepaskan genggaman itu sedikit demi sedikit. Ia merasakan dirinya berada di tepi jurang yang tak terlihat, di mana satu langkah kecil bisa membuatnya jatuh, tanpa pernah tahu kapan dasar itu akan menyambut. Dalam keheningan yang semakin menekan, ia mulai mempertanyakan bukan hanya suara itu, tetapi juga seluruh proses yang telah ia jalani. Apakah kesunyian ini benar-benar membawanya mendekat, atau justru menjauhkannya tanpa ia sadari? Apakah semua yang ia lepaskan selama ini telah membersihkan dirinya, atau hanya menyisakan kehampaan yang kini dengan mudah diisi oleh sesuatu yang menipu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi datang sebagai gangguan. Ia berubah menjadi gelombang yang menghantam keyakinannya dari berbagai arah, menggoyahkan fondasi yang selama ini ia bangun dengan kesabaran yang panjang. Dan di saat itulah muncul dorongan yang hampir tak pertahankan. Dorongan untuk mempercayai, bukan karena ia yakin, tetapi karena ia lelah menghadapi ketidakpastian. Kesunyian yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini berubah menjadi tekanan yang mencekik. Ia tidak lagi merasa berada dalam kedamaian, melainkan dalam ruang sempit yang memaksanya untuk segera memilih. Dan suara itu terus menunggu. Tidak mendesak, tidak memaksa, tetapi seolah tahu bahwa waktu akan melemahkan pertahanannya. Dalam satu tarikan nafas yang panjang, ia merasakan sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Bukan runtuh sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuka celah, cukup untuk membuat batas yang selama ini ia jaga menjadi tidak lagi kokoh. Kesadarannya bergetar. Apakah ini saatnya ia menyerah pada apa yang ia dengar? Ataukah ini justru ujian terakhir sebelum kebenaran benar-benar terbuka? Dalam ketegangan yang semakin menebal, ia perlahan mengangkat kesadarannya,
mencoba menatap langsung sumber dari suara itu, mencoba merasakan esensinya tanpa perantara. Dan di detik itulah, sesuatu mulai terungkap, namun belum sepenuhnya jelas, seolah kebenaran itu berdiri tepat di hadapannya, tertutup oleh lapisan tipis yang siap tersingkap kapan saja. Lapisan tipis itu akhirnya bergetar, bukan karena disentuh, tetapi karena kesadaran yang mulai menembusnya dengan kejujuran yang paling dalam. Ia tidak lagi mengejar kejelasan dari luar, tidak pula berusaha memahami dengan akal yang terbatas. Ia justru menoleh ke arah yang selama ini ia jaga, ke dalam, ke tempat di mana keheningan pernah menjadi cahaya. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang mengguncangkan seluruh batinnya. Suara itu tidak membawa rasa tunduk. Ia menawarkan kemuliaan, tetapi tidak melahirkan kehinaan di hadapan yang maha tinggi. Ia membisikkan kedekatan, namun tidak menumbuhkan rasa kecil di hadapan kebesarannya. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang perlahan meninggikan dirinya, mengangkat rasa aku yang seharusnya telah lama ia hancurkan. Kesadarannya datang seperti kilat yang membelah gelap. Dadanya bergemetar hebat, bukan karena takut pada suara itu, tetapi karena ia hampir saja terperangkap dalam sesuatu yang tampak suci, namun menyimpan tipu daya yang halus. Ia melihat dengan jelas kini, bahwa ujian terbesar bukanlah kesunyian, melainkan apa yang muncul di dalamnya. Dan saat itulah, seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya berkumpul pada satu titik. Penolakan. Bukan penolakan yang kasar, bukan pula perlawanan yang diliputi amarah, tetapi penolakan yang lahir dari ketundukan yang murni. Ia menundukkan dirinya lebih dalam dari sebelumnya, menghancurkan setiap sisa keinginan untuk menjadi apapun selain hamba. Kesunyian kembali menyelimuti, namun kali ini berbeda. Tidak lagi bisikan yang menggoda, tidak ada janji yang mengambang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang jernih, tanpa bayangan. Sebuah ruang yang tidak lagi menekan, melainkan memeluk dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kesadaran yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia memahami kini bahwa makrifat bukan tentang mencapai sesuatu yang tinggi, bukan pula tentang menjadi lebih dari manusia lain. Makrifat adalah ketika segala keinginan untuk menjadi benar-benar lenyap. Ketika tidak ada lagi yang dicari selain Dia, ketika bahkan pengalaman spiritual tidak lagi menjadi tujuan. Kesunyian yang ia pilih bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan untuk membersihkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi pandangan batin. Dan di dalam kesunyian itulah ia diuji, bukan dari dunia luar, melainkan dari bayangan dalam dirinya sendiri. Ia perlahan bangkit, bukan dengan kemenangan yang gemuruh, melainkan dengan ketenangan yang dalam. Tidak ada yang berubah di luar dirinya, namun di dalam segalanya telah berbeda. Ia tidak membawa kembali cerita tentang keajaiban, tidak pula mengumumkan apa yang telah ia lalui, karena ia tahu apa yang sejati tidak perlu ditunjukkan. Ia kembali, namun bukan sebagai orang yang sama. Dan dari perjalanan itu, tersisa satu pelajaran yang tak terungkap, namun terasa begitu nyata. Bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar sana, melainkan tentang menyingkirkan segala sesuatu di dalam diri, hingga yang tersisa hanyalah kehadirannya. Dalam dunia yang riuh oleh pencarian, ia memilih diam. Dalam keramaian yang penuh pengakuan, ia memilih tersembunyi. Karena ia telah mengetahui bahwa dalam kesunyian yang benar, tidak ada lagi yang perlu dicapai. Hanya ada satu hal yang tersisa, menjadi tiada agar yang ada benar-benar terasa. Di ujung kisah ini,
mungkin kita mulai memahami bahwa yang paling berbahaya dalam perjalanan menuju Tuhan bukanlah dunia yang bising, melainkan bisikan halus yang muncul dalam kesunyian. Sesuatu yang tampak seperti cahaya, namun diam-diam membangkitkan kembali ego yang seharusnya telah hancur. Makrifat bukan tentang merasa lebih dekat, tetapi tentang hilangnya rasa aku yang ingin dekat. Dan dari perjalanan itu, kita diingatkan bahwa tidak semua yang terasa indah adalah kebenaran. Tidak semua yang menenangkan berasal darinya. Maka yang perlu kita jaga bukan hanya langkah, tetapi juga hati, agar tetap tunduk, tetap rendah, dan tidak tertipu oleh apapun selain kehadirannya. Jika kisah ini menyentuh hati, mungkin ini saatnya kita merenung sejenak. Sudah sejauh mana kita mengenal diri dan seberapa jujur kita dalam mencari Tuhan? Silahkan tuliskan pendapat atau renungan kalian di kolom komentar dan bagikan kisah ini kepada mereka yang juga sedang mencari jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.